Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada hari ini. Kau memberi kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Satu privilege bagi kami untuk boleh mendengar berita yang datang dari sorga lewat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang mengajar kami, mengajar umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kau bisa hadir dan Kau bisa mengunjungi dimanapun mereka berada. Mari berbicara dan Kau berkata-kata kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan urapi semua umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Mari angkat, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk. Nah, saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya percaya saudara diberi kesempatan untuk oleh Tuhan selama 1 minggu atau 2 minggu untuk menerapkan prinsip firman yang saya sampaikan pada minggu yang pertama di bulan Maret. Nah saudara, sekarang saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lanjutan dari kebenaran firman Tuhan, serial The Year of Integrity. Bagian yang berikutnya, ini bagian yang ke-6, saya beri judul The Secret of God's Word atau rahasia daripada firman. Saudara, pada minggu pertama saya menyampaikan ada rahasia yang ditulis oleh penulis Ibrani oleh para teolog. Mereka meyakini itu adalah tulisan Paulus yang disampaikan di dalam kitab Ibrani pasal yang 4, Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudara, kemarin saya mengambil dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan for the word of God is alive. Kita sudah bahas, firman Tuhan itu hidup. Artinya firman Tuhan itu bisa memberi kehidupan. Ini sudah kita bahas yang pertama, bagian yang pertama. And the word of God is a powerful, berkuasa. Dalam bahasa aslinya dipakai kata energes, artinya jitu, tepat. Yang kedua, kita sudah membahas kemarin, the word of God is powerful. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris, Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It is expose our innermost thought and desire. Jadi saya akan masuk kepada bagian yang ketiga. Pak, firman Tuhan yang ketiga yang Bapak mau sampaikan, Bapak sampaikan mengenai apa? Yang ketiga, Alkitab mengatakan dia lebih tajam. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Tapi dalam bahasa Inggrisnya hebat. It is the sharper, firman Tuhan itu sharper than the sharpest. Dia lebih tajam dari semua yang tertajam. Saya senang menggunakan bahasa Inggrisnya sebab bagus. It is sharper than the sharpest. Artinya gini, dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi dia tajam, lebih tajam. Apa saja yang tajam? Pisau. Mungkin saudara berkata, Pak,
Ada yang lebih tajam dari pisau apa? Perkataan manusia, tajamnya bukan. Firman Tuhan bisa lebih tajam daripada apapun. So, saudara, ini bagi saya ini satu yang luar biasa. Tajam itu artinya dia lebih akurat dari semua hukum dalam menyelesaikan masalah. Dia lebih tajam. Saudara, kalau ada pisau, kenapa dia disebut tajam? Karena dia diasah dari bagian kanan dan diasah dari bagian kiri. Sehingga ketika dia menyatu dan akhirnya menjadi cuma satu, bukan kanan dan kiri, maka dia disebut tajam. Cuma satu, tadinya ada dua, akhirnya menjadi satu. Artinya firman Tuhan itu akurat, lebih akurat dari semua hukum yang ada di muka bumi untuk menyelesaikan setiap masalah. Mari saudara chat di dalam kolom chat saudara dan Anda bikin statement bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan itu lebih akurat daripada semua hukum yang ada dalam dunia ini. Berarti dengan kata lain, kalau saudara ada dua pertimbangan, ambil pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan saudara dengan firman Tuhan. Sebab ketika Tuhan berkata dia itu sharper than the sharpest, artinya dia lebih tajam dari semua, yang lebih tajam, yang diunggulkan. Serial apapun di muka bumi ini, firman Tuhan jauh lebih tajam, jauh lebih akurat. Itu sebabnya saya lebih senang mempercayai firman Tuhan dari semua buku apapun yang saya baca di muka bumi. Saya senang membaca buku, saya juga senang menulis buku. Tetapi saya lebih senang menggunakan firman Tuhan menyelesaikan semua persoalan di atas persoalan yang datang dalam hidup kita. Pak, apa sih artinya pedang lebih tajam dari pedang bermata dua? Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua, artinya begini. Artinya firman Tuhan itu yang saya sampaikan kepada saudara, itu punya atau bisa berlaku baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dua via, pedang bermata dua. Kepada saudara dan juga kepada saya. Itu sebabnya kalau firman Tuhan ini berlaku dalam hidup saya, berarti firman Tuhan itu berlaku juga dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bisa menyelesaikan persoalan kalau firman Tuhan bisa menyelesaikan persoalan saya dengan akurat, maka firman Tuhan yang sama bisa menyelesaikan persoalan saudara dengan akurat pula. Itu artinya pedang bermata dua. Oleh karena itu saya berdoa, setiap persoalan yang saudara hadapi, jangan pernah keluar dari setiap prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajarkan, yang saya ajarkan di dalam TC01 sampai dengan TC07 itu adalah prinsip-prinsip firman. Bukan sejarah yang saya ceritakan, bukan pengetahuan manusia, tetapi itu prinsip firman. Kalau saudara dengarkan, kalau saudara jalankan dan saudara ikuti, maka saudara akan merasakan kenikmatan dan kehebatan bahwa firman Tuhan itu tajam, lebih tajam dari semua hukum yang ada di muka bumi. Itu sebabnya saya menolong saudara supaya saudara menghargai betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Nah sekarang yang bagian yang keempat, Alkitab tulis gini, sebab firman Tuhan itu hidup. The word of God is alive. Yang kedua, the word of God is powerful, sangat berkuasa, energis. Yang ketiga, dia lebih tajam dari yang paling tajam. Saya tidak tahu yang paling tajam menurut saudara apa. Kalau menurut perkataan manusia yang tajam menurut saudara, firman Tuhan lebih tajam daripada itu. Lalu kemudian dia katakan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah ini bagus, bagian yang keempat. Apa Pak rahasia? What is the secret of God's word? Yang keempat, dalam bahasa Inggris dikatakan, it is cutting between soul and spirit. Jadi firman Tuhan itu menusuk dalam.
Artinya kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, dia itu bisa memisahkan, dia bisa memotong dengan akurat dan bahkan dia bisa separate mana pertimbangan yang manusiawi, jiwa kita, dan mana pertimbangan roh yang ilahi. Saudara bisa hidup secara manusiawi, tapi saudara juga bisa hidup secara ilahi. Nah, Pak, apa yang bisa menolong kita bisa mengerti itu dengan akurat? Kalau saudara membaca firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang bagian kedua tadi so powerful. Pak, saya pengen tahu lebih dalam. Cutting between soul and spirit. Bagian A, anggaplah saya bagian A ya. Apa sih yang saya perlu mengerti rahasia di sini? Yang pertama, dia bisa memisahkan jiwa dan roh kita. Dia bisa memisahkan mana yang berasal jiwa itu apa Pak? Pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Itu letaknya di dalam jiwa. Tuhan perlu nggak jiwa? Perlu. Tapi tatkala kita mendengar perkataan Tuhan itu ada di dalam alam roh. Saudara perhatikan, hanya firman Tuhan yang bisa menyeleksi mana pertimbangan saudara dan mana pertimbangan Roh Kudus. Kalau saudara tidak mempercayai firman, Anda tidak sering membaca firman, saudara banyak orang lebih mempercayai cara berpikirnya, padahal Roh Kudus sudah berbicara kepada dia melalui rohnya. Itu sebabnya saudara, bagaimana caranya Pak saya bisa menguatkan bagian roh supaya firman Tuhan ketika saya baca dia bisa tajam, bisa memisahkan antara pertimbangan saya sebagai manusia dan pertimbangan Tuhan. Kadang-kadang pertimbangan pemikiran saudara sama dengan pertimbangannya Tuhan. Sama bisa, karena Tuhan bisa menggunakan pikiran jiwa kita sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan melalui roh kita. Tetapi kadangkala ada perbedaan. Dan pada waktu saudara mengalami perbedaan, disitulah saudara memerlukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau begitu, firman Tuhan itu dapat membedakan mana pertimbangan manusia dan mana pertimbangan dari sorga. Nah, perhatikan ya, ada banyak nasihat di dalam dunia ini. Dan saudara banyak orang yang setiap kali dia datang, saya kalau konseling, selalu saya tanya, kenapa kamu salah? Kenapa kamu jatuh? Perhatikan, karena ada prinsip firman Tuhan yang sebenarnya saudara dan saya tidak kerjakan, tapi saudara kerjakan. Karena hukum sorga itu di atas segala hukum yang ada di muka bumi. Saya ingin saudara kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ke-15. Ayat ini bagus sekali. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ini ayat sangat powerful sekali. Saya ingin supaya saudara membaca bersama-sama dengan saya. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani. Ini Rasul Paulus yang berkata. Kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Perhatikan. Tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Perhatikan ya. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani, dia menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Wow. Gini ya, saya mau jelaskan. Kadang-kadang ada orang yang memberikan pertimbangan kepada kita, bagus. Tetapi saudara, kalau memang pertimbangan ini sama dengan pertimbangan yang Roh Kudus berikan, maka saudara bisa jalankan. Tetapi apabila pertimbangan manusia tadi ternyata tidak sama dengan pertimbangan Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara, hanya firman Tuhan yang bisa cutting off, bisa memisahkan, bisa separate. Saya beri contoh.
Satu hari Tuhan menyuruh kita membangun Reach Hospital. Dan ketika kita bangun, ya saudara, jadi suka saya ditanya, berapa sih Pak duit di gereja itu yang ada? Kok berani membangun Reach Hospital? Kita itu punya uang kira-kira 3,5% sampai 5% lah kira-kira kalau saya total kumpulin seluruhnya uang gereja. Waktu kita start, tentunya uang sebegitu, ya tentunya baru 5% saja. Baru saja bangun struktur, uang sudah habis. Setelah habis, saya tidak mau stres. Karena ini kan bentuk pelayanan kita, ministry kita. Sehingga saya memutuskan, Tuhan, saya nggak tahan harus menanggung kalau Tuhan tidak bekerja. Kecuali Tuhan intervensi. Jadi saya sudah bilang kepada ketua pembangunannya, tolong kamu pagari seng dan beli kunci untuk dikunci. Lalu Pak Pembangunan bertanya kepada saya, Pak kenapa harus dikunci? Kok kenapa? Saya udah bilang duitnya habis. Kalau duitnya habis, ya dikunci. Saya bilang begini, kalau Tuhan yang suruh, ya Tuhan yang harus menyelesaikan. Kalau Tuhan yang suruh, saya tidak mau saya yang menyelesaikan. Harus Tuhan, makanya saya mau kunci. Nah saudara, di tengah-tengah jalan ketika saya cerita bahwa uang kita habis, ini perhatikan, ada seorang businessman datang kepada saya. Dan dia datang dengan sebuah advice yang menurut saya juga bagus. Dia bilang gini kepada saya, Pak Gembala, Bapak ingin gak rumah Indonesia sehat cepat jadi? Saya bilang senang, pengen. Pak, kalau saran saya sebagai seorang businessman, lebih baik Bapak daripada stres, lebih baik Bapak pergi ke bank dan ceritakan, ini kan ada tanah, udah ada bangunan, Bapak cerita saja hutang, lalu kemudian untuk meneruskan. Sehingga pada waktu menyelesaikan dan meneruskan udah selesai, Bapak nggak usah banyak pikiran. Bagus sih, bagus. Lalu saya bertanya kepada dia. Sekarang saya tanya, kalau seandainya saya utang, rumah Indonesia Sehat kalau bikin hotel baru itu senang. Tapi kalau rumah sakit baru, kamu mesti ngerti tidak ada orang yang berani menjadi kelinci percobaan. Tapi pertimbangan saya ngomong sama dia ternyata terbukti bahwa ternyata tahun pertama gak ada berani. Kenapa saudara? Gak ada yang berani jadi kelinci percobaan. Tapi saya belum berani ngomong terlalu dalam karena memang belum terjadi. Tapi saya tanya sama dia, siapa yang akan bayar itu hutangnya? Sebab tidak ada garansi risk itu bisa jalan. Gak ada garansi. Dan ternyata dalam 1 tahun nggak menghasilkan apa-apa. Karena orang takut sekali masuk ke rumah sakit yang pertama. Karena kita ini rumah sakit yang pertama buat gereja kita. Lalu saya tanya, kalau saya hutang, yang bayar siapa? Gereja atau kamu? Terus dia bilang, ya gereja lah Pak. Saya kan cuma memberi nasihat. Wah kalau gereja yang bayar, ya nggak ada uangnya juga. Sekarang juga udah habis. Saudara ingat ya, pertimbangan manusia sometimes juga bagus. Tapi yang bisa memisahkan mana pertimbangan yang bagus, mana pertimbangan yang ilahi, hanya firman Tuhan. Dan ketika saya masuk di dalam doa, saya kemudian mengerti bahwa ini bukan datang dari Tuhan. Saya harus memilih yang ilahi daripada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi. Sebab saya meyakini ini lagu ini bagus. Dikatakan gini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya bilang begini, Tuhan ada nasihat yang bagus.
Tapi aku memilih hidupku ini hanya menggenapi firman. Kalau kau berbicara kepada aku percaya. Itu bagianku. Tapi yang meneruskannya, cari duit, bukan bagianku. Sebab kau panggil aku, itu jadi hamba Tuhan, bukan untuk pencari duit. Saya kalau doa polos-polos saja dengan Tuhan. Saya mau tutup, tinggal 1 minggu, tiba-tiba ada bunyi telepon, kring. Coba ya, untung saya gak jadi hutang. Kalau hutang di bank, waduh selama 1 tahun saya pasti akan nangis bombay. Tiba-tiba ada telepon, Pak, saya mau tanya, Bapak katanya lagi sedang membangun rumah sakit. Bukan, rumah sehat. Oh iya, rumah sehat. Rumah Indonesia sehat ya Pak ya? Iya. Pak, boleh nggak saya ikut membantu membangun itu? Saya jawab boleh, kenapa enggak? Saudara tahu? Lalu dia bertanya, Pak, apa yang masih kurang? Waduh saudara, struktur aja belum lengkap. Kalau saya jawab, semua kurang. Wah, rakus banget tuh pendeta. Jadi gimana caranya supaya itu bisa, masuk di dalam hati dia. Saya bilang gini aja Pak, kamu datang bisa nggak? Datang nanti aku temenin untuk lihat apa yang kamu tergerak, kamu beri. Singkat cerita, dia datang saudara, dia datang dan ketika dia datang, dia langsung mengambil, dia bilang gini, saya ambil ya Pak ya, lantai ini, ya boleh. Ini apa Pak? Ini kabel, untuk apa Pak? Untuk AC. AC-nya udah ada Pak. Lantai aja belum apalagi AC. Ya pasti belum. Lalu dia lihat lagi, Pak kenapa ada lubang apa ini? Saya bilang lubang lift. Liftnya udah ada. Lantai aja belum ada apalagi lift. Kamu ini tanya aneh-aneh aja. Belum ada. Tapi kenapa Bapak bikin lubang? Saya kalau bikin lubang bisa. Nyediain lift saya nggak bisa. Terus dia pulang bilang gini sama saya, Pak sini Pak. Dia bilang gini, waktu saya tadi kesini Pak, sebenarnya uang di kantor saya udah saya siapkan Pak. Tapi dia bilang, tapi saya lagi berdoa, kemana Tuhan saya membuang uang ini? Waduh, saya lagi berdoa. Saya berdoa gini, Tuhan, biarlah kau buang ke Riz Hospital gitu doa saya. Tapi nggak ngomong, diam-diam aja. Di hati Tuhan, buanglah ke sini. Terus kemudian dia bilang, Pak, saya lihat orang lain bikin proposal, itu pun belum digali. Proposalnya datang beli gali aja belum. Bapak nggak datang ke saya, nggak bawa proposal, dan Bapak juga nggak cerita kepada saya, tapi gedungnya udah hampir jadi. Hampir jadi kata dia, karena udah ada barangnya. Lalu dia bilang ini, saya ambil ini Pak, saya ambil lantai, saya ambil AC, saya ambil. Pada waktu dia dengar saya ambil. Hati saya gini, Tuhan, ini intervensimu. Lalu saya bilang sama dia, ini kamu ambil, ini ambil. Kemarin juga ada orang yang ambil, tapi maksudnya nggak datang lagi dia. Ini sebenarnya kamu punya uang apa enggak? Jangan sampai nanti saya teruskan ternyata nggak ada uangnya. Dia bilang, Pak terus lanjutkan. Nanti saya akan kirim uangnya. Ternyata Tuhan bisa bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang menyuruh, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Sebab dia yang memulai, dia yang melanjutkan, dia pula yang akan mengakhiri. Setiap perintah yang diberikan kepada kita, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari katakan, deklarasikan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Apa artinya Pak memisahkan jiwa dan roh? Penulis Ibrani menjelaskan lebih dalam bagian B ini ya. Dia memisahkan sendi dan sumsum, tulang sumsum. Sendi itu apa sih kalau saudara baca ya? Sendi itu merupakan
pangkal pergerakan. Kalau sendimu sakit, Anda tidak bisa bergerak. Apa itu sumsum? Tadi malam saya sempat belajar sedikit apa itu sumsum, tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini adalah pusat atau melanjutkan dia adalah pusat syaraf instruksi. Dari otak itu dia bisa sampai kepada seluruh anggota badan, dia harus melewati yang namanya syaraf yang ada di sumsum tulang belakang. Jadi ada sumsum ini, sumsum tulang belakang itu berbicara tentang instruksi. Sendi bicara tentang pergerakan. Apa artinya? Artinya gini, firman Tuhan itu bisa memisahkan pergerakan yang berasal dari perintah sorga dan pergerakan yang berasal dari diri sendiri. Anda perhatikan, dan saya udah janji untuk gereja ini. Saya udah janji Tuhan, saya tidak akan melaksanakan segala sesuatu yang bukan Tuhan yang perintah. Sebab kalau pergerakan itu lahir dari saya atau lahir dari gereja, maka gereja bertanggung jawab. Tapi kalau pergerakan itu datang dari Tuhan, maka sorga yang akan bertanggung jawab. Nah saudara, kalau terjadi misleading, ini yang paling berbahaya. Itu sebabnya banyak sekali ada yang namanya proyek mangkrak. Kenapa proyek mangkrak bisa terjadi? Oleh karena terjadi misleading. Seharusnya sorga yang memberitahu, sorga yang menyelesaikan, bahkan sorga yang membereskannya. Tapi kadangkala kita seringkali membiarkan pergerakan kita dan bukan perintah yang datang dari surga. Itu sebabnya banyak misleading dan tidak sedikit orang mengalami kegagalan. Ada seorang hamba Tuhan namanya David Jeremiah. David Jeremiah, dia berkata begini, as we fill our minds with the truth of God's word, we will be better able to recognize the lies in our thinking as well as the lies that the world press upon us. Ini kira-kira perkataan dia. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah mengenali tipuan-tipuan yang ada di dalam pikiran kita. Yang tadi saya katakan, tipuan yang datang dalam pikiran kita sama seperti pikiran-pikiran juga yang datang dari dunia ini yang menekan kita. Sometimes kita itu kurang bisa wait upon the Lord. Kadang-kadang kita tidak bisa sabar menunggu di hadapan hadirat Tuhan karena banyak pressing yang memaksa kita untuk bergerak seperti yang dunia lakukan. Kalau saya memilih mengikut menunggu waktunya Tuhan. Karena kairos itu adalah cara yang terbaik. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Alkitab tadi yang kita baca, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak bisa dinilai oleh orang lain. Karena pergerakan rohani tidak bisa dinilai oleh orang yang duniawi, yang manusiawi. Saya ulangi ya. Kalau pergerakan itu berasal dari roh, inilah ayatnya ayat 15. Itu tidak bisa dikerjakan oleh orang yang manusiawi dan orang yang duniawi. Bahkan orang duniawi dan orang yang manusiawi tidak bisa memberikan pertimbangan pergerakan oleh karena roh. Oleh karena itu Alkitab berkata begini, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Dia bisa discern that is coming from God or not. Dia bisa tahu dengan jelas ini datang dari Tuhan atau tidak. Tapi orang duniawi dan orang manusiawi, dia tidak bisa menilai apakah ini dari roh apa tidak. Dia nggak tahu. Dari mana Bapak tahu? Ini 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Manusia rohani dia bisa nilai segala sesuatu. Dia dapat pertimbangan ini datang dari Tuhan atau pertimbangan ini bukan datang dari Tuhan. Ini pertimbangan dari pikiran manusia atau pertimbangan yang sama-sama menyenangkan Tuhan. Dia bisa tahu, tetapi ia sendiri tidak bisa dinilai atau pergerakan rohani tidak bisa dinilai oleh manusia
duniawi oleh orang lain yang duniawi atau manusiawi. Sekarang yang terakhir, bagian yang kelima. Alkitab menulis begini, di dalam Ibrani pasal yang keempat. Firman Tuhan itu dalam bahasa Inggrisnya ini bagus. Makanya saya ambil semua tagline-nya di setiap poin, saya menggunakan bahasa Inggrisnya. Expose our innermost thought and desire. Dia itu bisa mengekspos atau menunjukkan dengan terang mana pemikiran kita dan keinginan kita. Jadi firman Allah itu dapat mengekspos atau membuka apa yang sebenarnya di dalam pikiran kita dan keinginan kita. Jadi firman Tuhan itu kalau saudara baca dan saudara masuk di dalamnya, maka saudara itu akan terbuka sebuah kebenaran-kebenaran yang ternyata apa yang saudara pikir dan yang saya pikir itu ternyata bukan datang dari Tuhan. No. Tetapi sometimes Tuhan juga bisa membuka segala sesuatu yang saudara pikir ternyata pikiran itu yang datang dari Tuhan. So that's why firman Tuhan bisa expose, membuka yang tadi tertutup terbuka kembali apa yang saudara pikirkan dan keinginan saudara. Dan Tuhan itu hebatnya, buat saya itu terlalu ajaib. Dia bisa tahu tuh pikiranmu sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Bagaimana saya bisa tahu, Pak? Kalau kau melakukan dan memikirkan apa yang datang dari Tuhan itu tenang. Makanya ada lagu yang bagus. Tapi kalau saudara tidak tenang, saudara itu, ini salah satu ya, kau itu gelisah. Hatiku tenang, berada di dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan sama, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu benar Tuhan, begitu ajaib. Kami rasakan, umatmu rasakan. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Benar Tuhan, di situ firman-Mu bekerja. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi kalau bagaimana saya bisa tahu yang saya pikirkan ini dari pikiran yang bertentangan dengan maunya Tuhan atau pikiran saya ini selaras dengan maunya Tuhan? Gimana saya bisa tahu? Firman Tuhan, the word of God will expose our thought and our desire. Dia yang akan membuka, mengekspos. Jadi kalau saudara sering membaca firman Tuhan, ketika saudara mau mengambil mengikuti pikiran yang datang dalam keinginanmu yang datang dan ternyata itu bukan keinginan Tuhan, saudara pasti resah. Nah, waktu saudara resah, jangan dipaksa. Waktu saudara gelisah, jangan dipaksa. Sebab hati nurani ini kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menolong saudara supaya saudara tidak jatuh dalam kegagalan dan kesalahan. Saya menolong saudara, saya bicara dalam 2D sesi ini. Sebab saya pengen saudara begitu dahsyat rahasia. Kadang-kadang saya tuh baca Alkitab ya. Udah berulang-ulang kali. Misalnya contoh.
Saya ketika membaca kitab Rut, 5 tahun yang lalu itu juga saya baca. Saya kasih contoh ya. Ini membedakan mana otak saya dan mana pikirannya Tuhan. Mari buka dalam Rut pasal 1. Saya beri contoh supaya saudara bisa ngerti, dan saya berdoa saudara akan Tuhan bawa untuk naik ke tempat yang lebih lagi. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang keempat. Saudara, pada waktu 5 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada kita di Israel. Pada waktu itu Tuhan berbicara, bangunlah sebuah ministry yang namanya House of Bread, Bethlehem. Bet itu rumah, lehem roti, rumah roti. Untuk memberi makan orang miskin. Artinya Tuhan mau supaya gini, jangan berikan kamu itu memberi hanya ikan, tapi berikan kail. Itu sebabnya di dalam otak saya berpikir pokoknya saya harus create satu pekerjaan yang membuat orang bekerja dan menghasilkan. Saya bisa jual dan kemudian memberkati dia. Itu yang kira-kira yang di dalam otak saya. Kita kerjain, oke? Kita kerjain memberi makan orang miskin. Ternyata jalan pikiran Tuhan itu memberikan instruksi itu progresif. Ayat 4. Keduanya dua perempuan itu. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ. Ini sudah saya ulang-ulang lebih dari 25 kali saya membaca ayat ini. Tapi tiba-tiba ada pikiran Tuhan masuk. Di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kenapa 10 tahun tiba-tiba berbicara? Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia, kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Bethlehem yang tadinya terjadi kelaparan, 10 tahun ketika Naomi dan Elimelek ini pergi ada di Moab, 10 tahun dia pergi kembali lagi ke Bethlehem, karena di Bethlehem ada makanan. Apa yang Tuhan bicara sama saya? Baru saja di tengah pandemi, kira-kira bulan April atau bulan Maret gitu, Maret akhir atau April saya lupa. Saya bicara sama anak-anak saya di inti, para pendeta. Ini Tuhan itu bicara yang buat saya gak masuk akal. Tuhan berkata gini, 10 tahun saya beri kamu waktu, 10 tahun. Dan saya merindu supaya House of Bread bisa memberi makan bagi kota. Waktu saya mendengar, Tuhan memberi makan jemaat saja belum kelar. Masih jemaat yang pengen dapat sayur yang sehat aja belum dapat. Belum dapat ikan yang sehat aja belum dapat. Jadi saya mulai berpikir bagaimana caranya melakukannya. Saudara perhatikan. Tapi pertimbangan otak saya ini kan masa-masa sukar. Di masa-masa sukar kalau bisa ya janganlah keluarin kalimat-kalimat yang menyulitkan saya berpikir. Tapi mau tidak mau saya harus tahu. Ini pikiran saya yang berkata ini masa resesi. Pikirannya Tuhan, perhatikan. The word of God will expose our thought and desire. Jadi keinginan saya kalau bisa jangan kerjakan ini terlampau besar, terlampau sulit, terlampau susah untuk dilakukan. Sehingga saya bilang kepada anak-anak saya, ini saya masih bertempur nih. Tetapi in the end saya langsung tahu. Tuhan, saya harus bedakan. Keinginan Tuhan, ya saya kerjakan kalau keinginan Tuhan. Tapi gak masuk di akal saya bilang gini. Kalau Tuhan mau, saya akan kerjakan. Begitu saya bilang ya, saudara tahu, damai sejahtera. Makanya lagunya bunyinya gini. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Stop. Kenapa hatinya tenang? Karena Tuhan memberi jawaban. Kalau kamu ikuti, maka kamu tenang. Selama saya bilang enggak, gelisah. Saudara pilih mana? Supaya awet umurnya ya, saya milih ikut Tuhan.
Makanya saya langsung bilang sama anak-anak saya, walaupun gak masuk akal, saya akan, yang setahu saya, tadi memberi makan jemaat, sekarang memberi makan kota. Jadi yang setahu saya adalah saya mesti multiplikasikan. Sayur saya multiplikasikan, ikan saya multiplikasikan. Itu yang saya tahu. Pohon buah saya multiplikasikan. Kalau tadi memberi makan harus ada, kalau dulu nggak ada perintah memberi makan, saya nggak pikirin ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, saya nggak pikirin. Tapi karena saya orang pangan, waktu disuruh memberi makan, saya mesti sediakan juga. Apa itu? Karbohidrat, kita tanam porang. Protein, kita tanam ikan, pelihara ikan. Vitamin, mineral, kita bikin sayur dan buah. Dan kita multiplikasi. Saudara, saya tidak tahu seberapa besar yang dia mau. Tapi ketika saya berkata, ya atas perintah Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba semua ajaib. Saudara, saya bisa cerita kepada saudara, saya pun ajaib. Melihat aja orang yang bekerja, wow, tiba-tiba anakan begitu banyak, berlipat-lipat kali ganda, dan juga saya tidak tahu. Yang bagian saya pokoknya saya taat, bagaimana berikutnya saya tidak tahu. Tetapi saya sudah belajar berjalan dengan Tuhan. Ketika Tuhan buka, jangan kita menolak. Sebab firman Tuhan, dia bisa membuka apa yang ada dalam pikiran kita dan keinginan kita. Ini statement saya yang terakhir. Firman Allah itu dapat membedakan apa yang ada di pikiran kita dan ada di hati kita. Jadi dia itu bisa tahu persis sebelum, ini caranya gini, sebelum saudara ya terhadap firman yang dia beritahukan kepada saudara, saudara itu ada gelisah. Dan saudara itu langsung firman Tuhan itu bisa tahu membuat saudara ketika saudara gelisah, saudara langsung tahu ini keinginanku dan pikiranku tidak sama dengan cara Tuhan mau. Dan pada waktu saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Saya berdoa kebenaran ini, saya tahu tidak mudah, tetapi di masa-masa pandemi, saya berdoa, milikilah integritas, kesatuan, pikiran, perasaan, kehendak, dan mulut kita, serta hati kita, perbuatan kita dan perkataan kita menyatu, dan yang akan membuat mujizat demi mujizat terjadi. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara, baik saudara yang baru berjalan dengan Tuhan, saudara yang sudah lama berjalan dengan Tuhan, saudara yang sedang ada pergumulan, atau saudara sedang tidak ada dalam keadaan yang tenang. Mari biarkan firman-Nya menembus kita dan kita siapkan hati kita untuk memeriksa hidup kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, arahkan semua kami tertuju kepada Tuhan dan firman-Mu. Bekerjalah kuat di tengah-tengah kami. Kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti,
Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami terus semua umat-Mu, kami ada dan tenggelam di dalam-Mu. Supaya kami mengenali pikiran-Mu lewat firman-Mu. Kami mengenali hati-Mu lewat firman-Mu. Kami mengenali kehendak-Mu lewat firman-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Mari naikkan syukurmu. Shididaralabaya shandaralamo. Sharalabaralabaralabaralabaralabaralaba shandarala. Rikanaralamaya siyo. Haleluya. Saya merasakan ada aliran Roh Kudus yang sedang mengalir. Mari angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Rianala, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Shidianaranalamo. Jesus. Yes Lord, yes Lord. Saya merasakan ada di antaramu yang mengalami kegagalan karena salah mengambil keputusan. Saya tahu ada di antaramu yang gagal tiba-tiba karena salah dalam mengambil keputusan. Kalau itu saudara, angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Jangan jauh dari Tuhan, justru saudara dekat kepada Tuhan. Saudara makin mendekat kepada Tuhan dan saudara akan lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Kalau ada keputusan yang salah yang diambil, firman-Mu akan bisa membedakan dan memisahkan mana yang dari pikiran kami dan pikiran-Mu, Tuhan. Jama Tuhan. Jama Tuhan Yesus, jama Tuhan Yesus, jama Tuhan Yesus. Luruskan Tuhan, arahkan yang benar. Jama, luruskan di jalan yang benar. Mereka akan alami pertolongan-Mu yang ajaib. Mereka akan mengalami pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang ajaib. Kau akan menolong umat-Mu dan tidak ada yang jatuh dan tergeletak. Engkau pasti akan angkat mereka kembali kepada posisi seperti yang Kau inginkan. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang Kau berikan waktu buat kami beribadah bersama-sama. Terima kasih buat makanan rohani yang boleh kami makan lewat firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan. Aku berdoa biar firman Tuhan menjadi makanan rohani yang bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bisa berjalan dan terus berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu akan berbuah. Apa yang Kau taburkan hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi itu akan mengairi dalam hidup
hidup setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar mulai hari ketika kami menangkap kebenaran firman-Mu, itu bekerja dalam hidup kami. Dan kami akan lihat firman itu berbuah-buah senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang ikut dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Kami berseru kepadamu dan biarlah lewat doa kami hari ini. Kami berdoa biar kerabat keluarga kami yang dalam keadaan sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Aku berdoa biar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap rekan kami yang sakit Tuhan, sahabat, teman dan keluarga kami yang sakit. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah Tuhan, Engkau berikan kepandaian, kecerdasan Tuhan. Masa-masa menjelang mid semester ini Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat-Mu berlimpah-limpah. Juga anak-anak kami yang sedang persiapan menghadapi ujian Tuhan. Aku berdoa biar Engkau menolong dan memberkati Tuhan. Kami berdoa biar dengan penuh sukacita kami sadar ketika kami melakukan segala sesuatu, kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami sedang belajar melakukan kehendak Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan. Aku berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga. Kembalikan Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kami berdoa akan bangkit keluarga yang sehat. Supaya ketika Tuhan datang menjemput, maka kami bersama dengan seisi keluarga kami menjadi mempelai yang Kau siapkan Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa buat pemerintahan yang ada di sekitar kami. Kami berdoa buat Pemda yang ada di Banten nih Tuhan. Kami berdoa buat gubernur dan wakil gubernur yang ada di Banten. Kami berdoa buat pemerintahan daerah tingkat 2, kabupaten dan Kodia Tuhan. Kami berdoa buat setiap kecamatan, kelurahan yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati juga pemerintahan yang ada di pusat, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat pemerintahan di seluruh bangsa ini. Kami berdoa berikan pemerintahan yang bersih, yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya ketika kami menghargai dan menghormati Tuhan, kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang berbahagia sebab Allahnya ialah Tuhan yang hidup. Dan setiap orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami terus berseru-seru di masa Pentakosta ketiga ini. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan buat keluarga, buat sanak, buat tetangga, buat orang yang kami doakan untuk diselamatkan. Tuhan biarlah hari ini terjadi hujan keselamatan Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Kami berdoa ada banyak orang yang hari diselamatkan lewat kami mendengar firman Tuhan. Dan kami mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati lingkungan tetangga sekitar tempat di mana gereja-Mu berada. Kami berdoa, kami memberkati lingkungan tetangga di sekitar tempat di mana rumah kami berada. Kami berdoa Engkau memberkati lingkungan tetangga kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, berkatilah Tuhan. Supaya semua boleh merasakan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memberkati apa yang ada di bangsa ini. Tuhanlah yang memberkati lingkungan di mana anak-anak-Mu berada. Biarlah terang kasih Kristus itu menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kersel keluarga rohani yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau berkati setiap kersel yang ada. Kau berkati setiap ketua kersel. Berikan mereka kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Tuhan gembala kami. Kami memberkati semua wakil gembala, elders, pengurus inti, pengerja Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada. Kami berdoa Engkau memegang setiap tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Aku berdoa Engkau menuntun kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan lihat betapa kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau tuntun dan Kau sertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkati keluarga-Mu. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kau berada. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Sebab berkat Tuhan turun atas bisnismu. Berkat Tuhan turun atas pekerjaan.
Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.